Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada Mas Aidil dulu. Mas Aidil, kenapa sih kita harus menggunakan emas dan perak dalam situasi seperti ini? Baik, Ustaz. Kita ketahui bersama dari dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi tentang dinar atau emas murni ataupun perak seperti tadi yang disebutkan oleh Ustadz Deden, yaitu tentang dinar kan ada di surah Yusuf, Ustadz. Dinar Ali Imran. Dinar Ali Imran 75. Kemudian tentang dirham itu ada di surah Yusuf ayat 20. Ayat 20. Kemudian dari sisi sekarang kita menyadari juga bahwa emas dan perak itu adalah suatu logam yang pada dasarnya adalah memiliki nilai sendiri. Di zaman kapanpun nilai emas dan perak itu akan berharga. Nilai emas secara nilai realnya itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu nilainya tetap secara nilai real atau nilai intrinsiknya, Ustadz ya. Kemudian untuk menghadapi resesi ini kita sebaiknya juga menyimpankan sebahagian yang kita miliki itu di perak dan emas, yaitu di dirham dan dinar. Itu sih bagi yang akan bisa saya sampaikan, Ustaz. Artinya sisi baiknya dari sisi apa? Pertama, ketika emas itu sendiri nilainya itu akan tetap berharga, Ustaz. ya sampai di tengah artinya di tengah gonjang-ganjing nilai tukar, emas itu tetap dia akan stabil ya, mungkin juga akan terus naik gitu. Iya. Jadi nilainya itu akan tetap menaik karena secara jumlah Allah pasti akan tetap mencukupkannya, insya Allah. Yang kedua, sisi lainnya, kenapa harus dengan emas? Kemudian juga dengan emas, selain itu kita juga bisa, setiap emas yang kita miliki, jika sudah mencapai nisabnya, itu wajib dikeluarkan zakatnya, dan itu bisa disampaikan kepada masyarakat sekitar kita untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh, untuk emas, untuk jumlah emas sampai 88 gram, ketika sudah sampai haulnya akan dikeluarkan setengah dinar. Dan jika perak 200 dirham, maka akan dikeluarkan 5 dirham. Mungkin ada pendapat lain, Ustaz? Silakan Ustaz Deden. Iya. Ternyata dinar sebagai alat tukar itu dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dirham. Tidak semata-mata ada kata dinar dan dirham dalam Al-Quran, kecuali itu menunjuk bahwa dinar dan dirham merupakan alat transaksi legal berdasarkan wahyu. Hanya saja yang paling penting dari nilai alat tukar atau dari dinar atau dirham ini, sebagaimana dilihat dari surah Ali Imran ayat 75 itu tentang amanah, menjaga nilai di antaranya. Makanya orang yang berhasil mengatasi resesi ekonomi sebenarnya selain bergantung kepada alat tukar yang dalam tanda kutip ada dalam Al-Quran, maka ada penjelasannya yang lain di dalam surah Ali Imran berikutnya, bala man aufa bi'ahdihi wattaqo. Bala, ini yang bisa, kalimat bala ini
kata bala ini untuk menegasikan atau menolak prinsip dan keyakinan orang Yahudi yang menghalalkan segala cara untuk merampas dinar dari orang Arab, dari orang al-ummiyin. Bala, kata Allah, yang berhak mendapatkan dinar itu bukanlah mereka yang menghalalkan segala cara untuk merampas kekayaan al-ummiyun. Mereka bilang orang-orang bodoh, katanya orang Arab itu, kata orang-orang Yahudi saat itu. Justru mereka dengan cara itu berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin untung dan berhak meraih dinar itu, bala man aufa bi ahdihi, justru amanah. Orang yang memenuhi janjinya, dia curang soal dinar, dengan cara itu dia ingin mengambil untung. Padahal dinar itu akan menjadi untung itu apabila yang memegangnya halal. Yang memegangnya mendapatkannya halal, yaitu balaman aufa bi ahdihi, yang komitmen dengan janjinya, wattaqwa, dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi dinar itu jalan takwa, Ustaz, kalau melihat di situ. Mestinya bukan dipegang oleh ahlul kitab, karena kalau dipegang oleh kitab itu jadi jalan laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alal kadziba. Jadi dinar dijadikan alasan untuk berdusta kepada Allah oleh mereka. Tetapi bagi orang yang komitmen dengan janji yang bertakwa kepada Allah, maka itu jadi jalan takwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Saya melihat justru kekuatan dinar itu di ayat bala man aufa bi ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jangan sampai berkhianat soal dinar. Baik. Jadi selain dinar dirham ini memiliki nilai ubudiyah ketika kita menggunakannya, bahwa pertama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini adalah simbol ketakwaan kita kepadanya, dan ketiga ini adalah juga sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara ekonomi tentu juga sangat menguntungkan, karena berinvestasi dengan dinar dan dirham, emas dan perak, setidaknya bisa menghindarkan kita dari pelaku ribawi. Ya, ini yang paling penting saya kira, yang nomor satu kenapa kita harus memiliki investasi dinar dan dirham. Namun sebelum ini saya cuma ingin mengingatkan umat Islam khususnya di Indonesia, ayo nabung, hidup sederhana, perbanyak menabung, tapi nabungnya sebaiknya dengan emas dan perak. Itu cara yang paling semudah-mudahnya cara. Karena nilai ini akan terus bertambah. Sementara kalau kita simpan dalam bentuk uang, pasti selalu menurun itu nilai tukarnya. Keuntungan yang kedua, kenapa kita harus berinvestasi juga dengan dinar dan dirham, emas dan perak, karena dinar dan dirham ini mampu melawan inflasi. Dia punya daya tahan yang kuat terhadap penurunan nilai mata uang, inflasi itu. Ya bayangkan dulu sampai sekarang sebetulnya kalau umat Islam berpegang satu hewan kurban harganya 1 dinar, wah luar biasa Ustaz Deden. 4,6 juta. Sudah dapat yang paling terbaik Ustaz. Kurban paling keren kambingnya itu. Pasti kurban terbaik kan? Iya. Bukan kurban yang 1,5 juta atau 1 juta carinya sekarang. Karena kan standar berkurban itu di masa Rasul adalah 1 dinar. Kalau sekarang sudah 4,6 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar emas bagi orang yang memilikinya. Nah, yang ketiga, karena dinar dan dirham walaupun tidak diakui di Indonesia, tapi koin dinar dan dirham ini merupakan alat tukar global yang semua orang di dunia ini mengakuinya. Resmi atau tidak resmi,
Orang sebetulnya lebih aman dengan menyimpan koin dinar dan dirham. Sekalipun di Indonesia tidak diakui dia sebagai mata uang, sebagai alat tukar, tetapi barangkali yang melarangnya pun pasti nyimpan emas itu dia, sama kayak orang Yahudi. Ya, katakanlah di Indonesia kita dilarang menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang, tapi orang-orang yang melarang kita ini pasti mengakui baik secara keimanan, ketakwaan maupun secara ekonomi, secara keuangan pasti mengakui bahwa ya lebih baguslah menyimpan emas dan perak atau koin dinar dan dirham.